Hello, welcome back to Overjoy Project bareng gue Yoga. Kali ini gue mau ngebahas salah satu action figure dari seri yang gue punya cukup kenangan ya waktu kecil. Dan sampai sekarang mereka sebenarnya masih eksis dan banyak banget komunitasnya. Yaitu seri dari Digimon. Nah ini siapa nih anak 90-an yang dulu nggak tahu Digimon. Keterlaluan kalau kalian nggak tahu Digimon ya. Jadi ini gue akan ngebahas salah satu karakter favorit gue, yaitu Metal Garurumon. Ini dari line up-nya Bandai Shodo ya. Ini juga gue baru-baru ini denger yang Shodo. Dan ini boxnya kecil banget. Ya kan? Mari kita ntar lihat, kita buka, review bareng-bareng sekecil apa dan sedetil apa sebenarnya dengan figur yang ukurannya segini doang gitu. Ini masuk kantong kayaknya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita unboxing dan review bareng-bareng. Let's get it! Yo, what's up? Ini dia Metal Garurumon dari Shodonya Bandai. Jujur, line up Shodo ini gue baru denger, dan ternyata sebelum mengeluarkan untuk seri Digimon ini, si Shodo udah lebih dikenal untuk seri Ultraman sama Kamen Rider, dan baru-baru ini mereka bikin juga untuk Digimon dan Pokemon. Ini dia boxnya, tampak depan, tulisannya Jepang, samping tulisannya juga Jepang, belakang cuma tulisan Metal Garurumon yang bisa gue baca. Dan di sini ada gambar 3 karakter yang jadi line up wave keduanya Shodo, karena si Metal Garurumon ini adalah line up wave kedua dari Shodo Digimon. Ini sampingnya ada tulisan materialnya ya, tadi tertulis ABS dan PVC. Oke, ini tampak atasnya dan tampak bawahnya. Kalau kita perhatiin, untuk ngebukanya ada opsi di atas atau dari bawah. Nah, karena yang di atas gambarnya bagus, mari kita buka dari bawah aja. Jadi Metal Garurumon ini sekali lagi merupakan bagian dari rilisan gelombang keduanya Bandai Shodo yang seri Digimon, dan masing-masing gelombang atau wave ada 3 karakter. Wave pertama dirilis sekitar Oktober 2020 dan ada War Greymon, Enjimon, sama Garudamon. Yang wave kedua ini dirilis akhir Desember 2020. Tokohnya ada Metal Garurumon, Holy Enjimon, sama Alter Kabuterimon. Terus udah ada wave ketiganya juga, baru dirilis April 2021 kemarin. Ada Lilimon, Zudomon, sama Omegamon. Jadi udah lengkap buat yang mau ngoleksi semua karakter Digimon angkatan pertama. Oke, ini partnya dibungkus masih rapi di dalam plastik. Dan ada berbagai bagian tubuhnya. Dan ini dia candy-nya. Jadi buat yang belum tahu, kita ini beli permen bonus mainan. Terus di dalam boxnya ini sebenarnya ada petunjuk bagaimana merakit Metal Garurumon. Tapi berhubung kita harus ngerobek dosnya ya, dijembrengin begitu untuk ngeliat, saya memutuskan untuk nggak perlu. Kita pakai feeling aja. By the way, ini yang Shodo series Digimon ini ada yang ngejual paket 1 set untuk masing-masing wave. Jadi masing-masing wave itu ada yang langsung paketan 3 figur gitu, dan kalau beli yang set begitu, setahu gue bakal dapat bonus standee 3 biji juga. Dan di standee-nya ada stamp lambang atau simbol masing-masing karakter Digimonnya. Oke, kita buka satu persatu. Tadi kita udah lihat kepalanya, sekarang ini kakinya. Jadi masing-masing part dipartisi di dalam plastik ya, seperti biasa lah. Oke, kita buka langsung aja semuanya. Ini memang kelebihannya si Shodo, dia dengan ukuran kecil nih ya, tapi kita dapat beberapa part untuk dirakit, dan nanti kita bisa lihat ada persendian atau jointnya. Artinya apa? Artinya figur yang ukurannya kecil ini bisa kalian atur pose-posenya. Lumayan lah buat yang budgetnya belum nyampe buat beli yang model kit kayak gue yang harganya sekitar 700 ribuan. Jadi bisa consider versi low budgetnya ini. Kenapa low budget? Karena harganya 200 ribuan. Beda kan sama yang tadi model kit kan udah 700 ribuan nih. Yang dari Shodo ini gue dapat 230 ribu. Beli di Kyo. Nanti gue taruh link pembelian di box deskripsi. Oke, ini sayapnya bahannya beda, kayaknya dari karet. Oke, ini ekornya, kenapa dikasih karton ya? Mungkin biar nggak gampang patah. Oke, ini kepala, badan, terus kaki, sayap, kaki lagi, dan dalam satu genggaman tangan, artinya kecil banget. Oke, ini dia.
kalau kita pisah satu persatu sebelum dirakit komponennya kayak gini ya. Jadi nggak yang rakit kayak model kit ya, tentu saja karena ukurannya ini kecil banget. Ini kayaknya cocok nggak ya buat anak-anak yang ingin belajar merakit. Oke, kita pasang yuk. Ini kakinya, kaki belakang tinggal ditekan aja ya. Nekennya rada usaha sih, tapi cukup mudah. Bahannya tadi kalau dibaca di boxnya itu plastik ABS dan PVC. Meskipun boxnya tadi bahasa Jepang ya, tapi ada tulisan ABS dan PVC. Jadi gue langsung asumsi, oh ini bahannya ABS PVC. Oke, ini bagian depannya, kaki depannya ada senjatanya ya. Dan lagi-lagi lo butuh tenaga untuk masukin ball jointnya ke lubang yang ada di part-part yang masih terpisah tadi. Ini senjatanya bisa di-adjust karena agak ngehalangin waktu kita mau neken juga sih ini. Oke, berhasil. Oke, what's next? Aduh, oh bisa copot. Oke, karena ada persendiannya ya, bisa digerakin itu pergelangan, apa sih istilahnya, kayak siku kakinya itu loh. Oke, sekarang kita cobain kepalanya. Ini lubangnya kita pasin. Ini kayaknya butuh tenaga lagi. Ya, baru ditekan udah ini melengsek. Ya. Oke, pelan-pelan. Ya. Baru pelan-pelan. Pelan-pelan salah, pakai tenaga salah nih. Oke, ini gimana sih sudutnya? Oh, damn it. Oke. Oh my god, cuy, gue sampai frustasi ini masangnya gimana? Kok susah banget? Gue kira gampang. Oke. Berhasil guys, berhasil. Astaga, gue sampai terharu. Gue gak expect bakal se-challenging itu loh. Karena tadi masang kakinya emang butuh tenaga tapi pas aja gitu. Ini kenapa yang pas bagian kepala susah amat. Gue udah hampir udahan aja bikin videonya. Oke, ini sayapnya. Untung kepasang kepalanya. Gue masih heran by the way. Oke, ini sayapnya bahannya agak beda ya. Tadi gue udah nyebut belum sih? Kayaknya karet atau apa itu bahannya. Terus ini ekornya. Semoga tidak berulah ya. Oke, gampang. Oke, kepasang semua kan? Yes. Ini dia si Metal Garurumon dari Shodonya Bandai. Ganteng juga. Ukurannya kecil tapi oke lah. You don't expect that much of details ya dari harga 200 ribuan, tapi kelebihannya di sini adalah dengan harga segitu lo dapet figure license yang boljuk alias boleh juga. Ini bagian bawahnya, telapak kakinya, dan ada simbolnya si Gabumon ya. Kita ngomongin persendiannya nih. Ini kalau mulutnya sih nggak bisa dibuka, tapi kalau kepalanya lo bisa gerak-gerakin ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, angguk-angguk. Terus, ya begini. Duh, gua ngeri coplok ya. Oke, kita putar, coba kita ambil resiko. Nah, ini bisa diputar sampai kayak gitu. Semoga nggak copot. Oke, aman. Untuk
Kakinya ini pergelangan telapak kakinya bisa diputer-puter, cukup fleksibel. Jadi ini bisa pose menengadah begini ya, kayak minta sumbangan atau kipas-kipas. Ya, copot lagi. Ini kayaknya agak sedikit gampang copot untuk yang persendian di siku kakinya ya. Siku kaki, lutut kaki, apa sih nyebutnya? Pokoknya tekukannya itulah. Oke, ini sekali lagi cukup loose atau cukup lemes. Cukup lemes, apa sih bahasanya? Ya cukup bisa di pose adjust gitu, dan karena ada ball jointnya juga. Oke, bisa ditekuk kayak gini. Nah, copot lagi kan? Oke, tapi ini lebih gampang dipasangnya. Jadi no worries. Terus ini kalau kita coba ke kanan, keluar gitu, kakinya dikeluarin gitu, ke samping, itu nggak bisa. Untuk senjatanya, ini bisa diputer-puter sampai ke belakang kayak gini. Ini yang ngeluarin rudal gitu ya, ceritanya. Terus ini belakangnya, sama kayak yang depan, jadi telapak kakinya bisa diputer-puter, kayak gini, sampai ke posisi yang tidak seharusnya, agak ngilu ngelihatnya. Ini kalau beneran udah patah nih kaki, telapak kakinya, sleo. Oh, patah beneran deh. Oke, bisa dipasang lagi karena ada ball jointnya sekali lagi. Terus ini bisa ditekuk ke dalam, jadi kayak meringkuk, kayak lagi gemes. Terus ini kalau di pose kakinya direntangkan, jadi kayak terbang. Ciu. Ekornya nggak bisa digerakin, tapi dia agak tajam dikit, tapi aman lah. Terus sayapnya juga lentur, tapi nggak bisa dipose-posein. Tapi bisa pose kayak gini, berdiri, duduk kayak gini juga bisa. Good boy. Terus bisa santai kayak di pantai, dan juga bisa berdiri kayak lagi dikasih makan sama majikannya. Sorry, Metal Garurumon. Nah, ini pose kerennya, kayak lagi lari ya. Tingginya, karena dia hewan berkaki 4, ceritanya nih, cuma 5 cm, karena dia lebih ke panjang ya, bukan ke tinggi. Terus kalau dibandingin sama figure yang lain, misalnya Pokemon Takaratomi, Dragon Star series-nya yang Vegeta, terus Bakugo yang Banpresto kayak gini, bisa dilihat kontrasnya, dan saking kecilnya bisa digendong sama Vegeta dan Bakugo. Ngomongin tentang Metal Garurumon, bagi yang nggak familiar tentang Digimon ini, dia ini adalah Digimon level Mega, artinya udah evolusi tinggi dari form sebelumnya. Dari awalnya berwujud Tsunomon, berevolusi ke level Rookie jadi Gabumon, evolusi lagi ke level Champion jadi Garurumon, terus evolusi lagi ke level Ultimate jadi Were Garurumon, dan akhirnya evolusi sampai ke Mega formnya, yaitu Metal Garurumon. Jadi wujudnya berkembang terus, tapi khas tetap yaitu serigala dengan warna strip biru. Karena sesuai dengan namanya, Garuru, yang dalam bahasa Jepang artinya adalah auman. Nah, auman nih biasanya kan serigala ya. Nah, Metal Garurumon adalah salah satu Digimon yang punya peran penting di series Digimon Adventure, karena partnernya ini, si Yamato, bisa dibilang second lead karakter. Terus, ya dia ini adalah serigala cyborg ya, yang hampir seluruh tubuhnya dilapisi logam, dan bodinya ini ada berbagai senjata yang bisa dipakai buat nyerang musuh. Kesimpulannya, kalau kalian lagi nyari figure Digimon yang terbilang cukup affordable, pengen yang bisa digerak-gerakin atau dipose-posein, bisa pertimbangan ini. Kalau dari segi ukuran, balik ke kebutuhan, karena ukuran kecil belum tentu menjadi kekurangan. Karena kan ada ya yang memang nyari figure yang kecil karena keterbatasan space di rumah misalnya. Kalau overall kekurangan menurut gue seri Shodo ini bisa dibilang agak ringkih. Partnya gampang lepas kalau pas kita mau ngatur posenya. Dan ya detail sama build quality-nya juga pas-pasan lah. Bahkan kalau kita ngebeliin ini buat anak atau adik yang masih kecil gitu, gue khawatir ini sompral karena partnya bisa lepas gitu aja waktu dimainin. Ya intinya harga segitu cukup terjangkau untuk segala keterbatasannya. Karena setahu gue figure Metal Garurumon license yang lain harganya cukup pricey. Oke, I think that's all from me. Kalau kalian terhibur atau merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen juga, share, and of course subscribe. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video-video Overjoy Project berikutnya. Ciao!